ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Kapan orang buru-buru sholatnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu bisa ditolak sholatnya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk pada hari ini kita masih bisa diberikan waktu melanjutkan estafet kehidupan kita, dan tentunya untuk menjalankan tujuan utama kita diciptakan, yaitu mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Dan insyaAllah kita tentunya sepakat, kita pun hadir pada kesempatan ini untuk menjalankan tujuan tersebut dengan menuntut ilmu agama ini, memperdalam, dan juga akhirnya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Maka tinggal kita pertahankan sampai ajal datang. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Maksudnya mempelajari, mengamalkan Islam itu. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas dan layak untuk dihormati dan diucapkan salam hormat, panutan setiap orang-orang beriman, dan keberuntungan sempurna akan didapatkan bagi orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, kurang lebih sebulan sekali kita membahas lanjutan bedah buku kita, dosa-dosa yang sering tidak disadari oleh kaum wanita, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Dan kita akan masuk sekarang ke bahasan baru, kesalahan yang berhubungan dengan rukun-rukun Islam. Artinya kita akan bahas dari dua kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Walaupun sebenarnya tentang masalah dua kalimat syahadat itu sudah banyak disinggung sebelumnya. Makanya, atau di bab sebelumnya, makanya Syekh Abdullah Jibrin hafidhahullah rahimahullah ini sudah pindah langsung ke bahasan tentang masalah sholat. Dan yang paling dasar yang dibahas di poin pertama adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Mengakhirkan sholat dari waktunya, dan ini yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka sholat iya, tetapi mereka menunda-nunda sholat tersebut sampai akhirnya berada di akhir waktu. Sebagai contoh misalnya, orang sholat subuh, rakaat pertamanya di waktu yang masih diizinkan, rakaat keduanya sudah waktu terbit matahari. Dan itu secara sengaja, bukan ada udzur syar'i. Maka tentu saja ini ya, yang termasuk dalam bahasan kita. Dan menerlambatkan waktu sholat tanpa udzur syar'i. Udzur syar'i itu seperti misalnya orang musafir, sehingga dia punya rukhsah atau keringanan untuk jamak dan qasar, diisi dengan atau dipilih antara jamak takdim dan jamak takhir. Sehingga seseorang punya keringanan bagi musafir dalam Islam. Kalau dia musafir, dia boleh memajukan asar di waktu duhur, dan bisa juga menerlambatkan duhur ke waktu asar, yang biasa dikenal dengan jamak takdim dimajukan dan jamak takhir atau diterlambatkan. Begitu juga dengan maghrib dan isya. Isya bisa ditarik ke waktu maghrib, dikenal dengan jamak takdim, atau maghrib yang diterlambatkan ke waktu isya secara sengaja, dan itu dikenal dengan jamak takhir. Nah, ini udzur karena ada dibolehkan. Atau seseorang memang dia menjamak karena udzur-udzur yang lainnya, seperti contoh kasus terjadi bencana alam, gempa bumi ya, yang tidak memungkinkan dia untuk melakukan sholat. Atau ada orang akan melakukan operasi dan itu akan memakan 2 waktu sholat, dan dia harus menjamaknya di sini walaupun tidak qasar misalnya. Maka itu ada bahasan ulama tentang masalah dibolehkannya. Tetapi kalau orang sengaja hanya menunda-nunda saja, dia ya sudahlah nanti aja. Seperti contoh misalnya duhur sekarang sudah masuk waktunya. Ada orang yang punya keringanan, artinya dia sama sekali tidak ada udzur untuk menunda dari awal waktu. Dia hanya membuang-buang waktu saja. Ya sudahlah nanti aja setengah jam lagi, 1 jam lagi, nanti aja jam 2, nanti aja setengah 3. Maka ini pertama dia kehilangan keutamaan sholat di awal waktu.
Dalam hadis Bukhari Muslim waktu ditanya kepada baginda Nabi SAW tentang amal yang paling afdal, maka Nabi SAW mengatakan salah satunya adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat waktunya. Dan beda pahalanya antara orang salat di awal waktu dengan orang yang terlambat beberapa saat saja. Contoh, orang yang mendapatkan dari pertama takbiratul ihram imam dengan orang yang datang setelah imam membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin. Karena orang yang datang setelah imam baca waladhdallin dan baru takbiratul ihram, dia kehilangan pahala yang dicatat oleh malaikat dari pertama takbir, doa iftitah dan juga Al-Fatihahnya. Begitu juga dengan orang yang terlambat 1 rakaat, orang yang terlambat 2 rakaat, orang yang datang di rakaat terakhir atau di tahiyat terakhir. Ini beda pahalanya dengan orang yang ikut dari awal sholat tersebut. Begitu terus tingkatan-tingkatannya. Nah, beda antara jemaah pertama sama jemaah yang kedua. Jemaah pertama jauh lebih afdal. Begitu juga seterusnya sampai orang menerlambatkan di akhir waktu. Dan ini harus menjadi perhatian khusus di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan sebuah lembah di neraka bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya tanpa udzur. Kita bisa lihat dalam surah Al-Ma'un, surah nomor 107. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 4, ya, Allah berfirman, fawaidun lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Ulama tentu berbeda pendapat tentang makna wail, tapi semuanya berisi ancaman. Wailun lil musallin, wail artinya kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, kehinaan. Bisa juga bermakna lembah di api neraka yang digunakan untuk menyiksa, ya. Maka fawailun lil musallin, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, lembah di api neraka bagi orang yang sholat. Kok orang sholat diancam seperti ini? Kita lihat ayat sesudahnya, Allah mengatakan di ayat 5-nya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai sini adalah sengaja menunda-nundanya tanpa udzur syar'i, apalagi sampai keluar waktu. Jangankan misalnya asar lewat sampai maghrib belum sholat. Bukan karena lupa, bukan karena sakit, ya, misal. Maka jangankan orang yang sampai seperti itu, sempat dia sholat asar misalnya 2 rakaat di waktu terakhir asar, dan 2 rakaat lagi sudah masuk maghrib, ini dia berdosa. Tetap kena ancaman. Kalau dia tidak punya udzur, kenapa alasannya dia menunda? Ini nggak boleh sama sekali. Ya, hukumnya tidak dibolehkan. Bahkan wanita yang haid, misal duhur seperti ini, masuk waktu duhur, dia belum haid, kemudian dia menundahnya, sudahlah nanti aja 1:30 saya baru sholat. Misal sebelum 1:30 haidnya keluar, maka sholat yang dia tunda itu menjadi utang bagi dia. Dia harus membayar nanti pada saat dia suci. Jadi walaupun dia sucinya misalnya jam 10 pagi, belum masuk waktu duhur, tetap dia harus sholat duhur itu yang lalu tertinggal. Saking pentingnya untuk menjaga sholat. Oleh karena itu jangan ditunda. Apalagi ibu-ibu yang tahu ada masa haidnya, untuk apa ditunda? Ya. Sementara sholat di awal waktu adalah amal yang lebih Allah cintai, lebih afdal. Begitu contoh juga ada tambahan di ayat 6-nya, alladzina hum yura'un, orang-orang juga yang berbuat riya dalam sholatnya. Tetapi yang kita bahas adalah ayat 5-nya. Ini mukaddimahnya, pembukaan bahasan kita. Kita belum baca buku kita ini, karena yang akan kita baca nanti masuk kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya. Jadi kita memberikan kronologis pembukaan atau mukaddimah, dengan Bapak Ibu bisa jadikan rujukan surah Al-Ma'un, surah nomor 107, ayat 4 dan ayat 5 yang menekankan tentang masalah ini. Ancaman yang sangat berat bagi orang yang sengaja menunda-nunda sholatnya. Dan juga tentu saja orang yang suka menunda-nunda sholat ini, ya, akan menjadi kebiasaan dalam menunda-nunda banyak hal. Ya, kalau sholat saja yang ringan, sebenarnya satu sholat kayak tadi kita sholat duhur maksimal 10 menit, itu aja ditunda-tunda, maka yang lainnya akan ditunda sama dia, seperti pembayaran zakat, kemudian ibadah haji dan umroh, atau yang lainnya, ya, zikirnya, baca Qur'annya, berdoanya, semua ini akan dianggap remeh sama dia. Makanya sering kami sampaikan dalam bab sholat, kalau mau memperbaiki apapun, ya, dalam diri kita, urusan dunia, urusan akhirat, mulai dari sholat. Dan perhatikan 3 hal dalam sholat, baru Anda bisa masuk ke pintu kekhusyuan. Ya, belum maksimal khusyuk, tapi pintu kekhusyuan, yaitu tepat waktunya. Ini yang pertama. Azan udah sholat, dan usahakan sebelum azan sudah siap semuanya. Bukan azan baru wudu, tapi wudu sebelum azan. Begitu azan kita sudah siap di atas sejadah kita,
Di masjid ataupun di rumah, kita sudah siap. Bapak-bapak tentu dianjurkan di masjid, ibu-ibu misalnya masih bisa di rumah. Tapi azan itu adalah ibadah. Menjawab azan adalah bagian daripada perintah syariat. Dan kita bahkan bisa panen pahala seperti muadzin kalau kita mengucapkan apa yang diucapkan. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ada beberapa sahabat datang dan mengatakan, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Karena muadzin itu pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo mengerjakan salat, ayo menuju kepada keberuntungan atau kemenangan, maka semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Juga diampuni dosanya sejauh suaranya terjangkau. Plus lagi dia akan dapat pahala semua orang yang mendengar suaranya lalu mengerjakan salat. Kalau misalnya di lokasi sekitar kita satu RT aja, karena mikrofon sekarang sudah besar dan terdengar, lalu kemudian orang-orang pada sholat, berapapun orang sholat, anggaplah dalam satu RT itu misal contoh ada 100 kakak, anggap setengahnya saja 50 kakak yang sholat misalnya, atau 50 orang yang sholat, berarti muadzin tadi panen pahala 50 kakak atau 50 orang itu. Nah sahabat ini berkata, ya Rasulullah, para muadzin mendahului pahala-pahala kami. Maksudnya dengan azan mereka dapat pahala semuanya, dapat pahala imam, dapat pahala makmum, dapat pahala orang yang tidak sholat di masjid itu pun, yang penting dengar suara dia. Maka seakan-akan sahabat-sahabat ini ingin menanyakan, ya Rasulullah, gimana ya kita bisa menyamai pahala para muadzin? Kata Nabi SAW, ucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi kita disuruh baca seperti muadzin, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terus sampai terakhir, kecuali la hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kita baca la haula wala quwata illa billah. Dengan itu kita akan raih pahala seperti muadzin tersebut. Oleh karena itu kami sering sarankan jemaah di pengajian, kalau Anda mendengarkan di dekat rumah ada misal 3 mushola atau 3 masjid mengumandangkan azan, saling saut menyaut misalnya, di sini mengucapkan Allah Akbar, di sana mungkin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang satunya hayya 'alas shalah, dijawab semuanya. Karena jangkauan suara muadzin yang membuat orang sholat selama kita ikutin ucapannya, maka kita bisa dapat, daripada mendapatkan pahala 1 muadzin, kita dapat pahala 3 muadzin. Kita bisa dapat 10 pahala muadzin kalau kita terus mengikuti perkembangan dan ucapan azan yang dikumandangkan. Itu luar biasa gitu ya. Pahala-pahala seperti ini bisa hilang. Nah, kalau kita sudah wudu tadi dan siap-siap di atas sejadah kita sebelum azan, dan pada saat azan dikumandangkan kita meraih pahala ini, dengarkan sejenak 10 menit azan itu, ucapkan seperti yang diucapkan, kita akan raih pahala seperti muadzin. Dan juga mendapatkan pahala karena menjalankan sunnah Nabi SAW. Lalu kata beliau dalam hadis selanjutnya, lalu bacalah salawat kepadaku setelah azan, karena siapa yang membacakan salawat kepadaku, maka dia akan mendapat 1 kali, maka dia akan diucapkan atau mendapatkan salam dari Allah 10 kali. Dan salam dari Allah artinya pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan hidup. Lalu mintalah al-wasilah untukku. Seperti kita baca di dalam doa setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasilah ini kata Nabi SAW, mintalah wasilah untukku, karena dia adalah istana termewah di surga dan hanya untuk 1 orang saja. Siapa yang minta wasilah untukku, dia akan mendapatkan syafaatku, pertolongan dari Nabi yang dijamin akan membawa kita masuk ke dalam surga. Ini sayang sekali berapa banyak azan dalam hidup kita yang terlewatkan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita anggap remeh, ya. Karena kita masih sibuk dengan pekerjaan, jawab WA, angkat telepon atau apa saja. Kemudian juga kita masih sibuk dengan wudhu. Sebenarnya wudhu bisa kita dapatkan dari sebelum azan. Lewatlah menjawab muadzin tersebut. Ada juga hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang mengucapkan pada saat mendengarkan azan, tepatnya kalau muadzin mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita juga mengatakan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita ulangi syahadat itu. Raditu billahi robba, wa bi Muhammadir rasul, wa bil islami dina. Kalau kita ucapkan ini, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang lalu. Coba bayangkan dan renungi baik-baik dengan keimanan dan hati nurani kita, berapa banyak pahala yang hilang hanya karena melambatkan sholat itu, menunda-nundanya. Dimulai dari menunda wudhunya, persiapan sholatnya sehingga luput jawaban azan, luput mengucapkan tadi keutamaan-keutamaan dengan mengucapkan syahadat, luput doa setelah azan di mana dia akan mendapatkan pertolongan masuk surga dari Nabi SAW. Luput dari dia juga doa mustajab antara azan dan iqamah. Luput dari dia juga berapa banyak orang hampir tiap hari menjadi pola dia luput takbiratul ihram imam. Sementara kata Nabi SAW, siapa yang tidak luput darinya takbiratul ihram imam selama 40 hari, 5 waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 40 hari, maka dia akan selamat dari neraka dan kemunafikan.
Ya, ini satu hal yang luar biasa. Luput dari banyak orang hanya karena menerambatkan sholat dari awal waktu. Ya, itu kehilangan banyak keutamaan. Kalau dia melambatkan sampai keluar waktunya, maka termasuk bagian daripada dosa besar. Ini nggak boleh. Ya. Ulama mengeluarkan fatwa-fatwa tentang masalah termasuk bagian daripada dosa besar sengaja menerlambatkan sholat itu. Sebagai contoh misalnya, ya, ada yang disampaikan atau dinukil perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan al-jam'u bainas salataini min ghairi udrin minal kabair. Ya, ini kata Umar radhiyallahu anhu, jamak antara dua salat tanpa ada udzur termasuk dosa besar. Misalnya duhur sengaja kita terlambatkan sampai menjelang asar, kita sholat 2 rakaat duhur di waktu duhur, 2 rakaatnya di waktu asar. Lalu setelah itu kita sholat asar di awal waktunya. Ini aja termasuk dosa besar. Ya, karena sengaja dia keluarkan 2 rakaat duhurnya tanpa udur. Tadi kita bilang udur misalnya dia musafir. Itu termasuk dosa besar. Dan ada sabda Nabi SAW dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, man jama' bainas salataini min ghairi udrin faqad ata baban min abwabil kabair. Siapa yang sengaja menjamak 2 salat tanpa ada udur, maka ia telah mendatangi salah satu dari pintu dosa-dosa besar. Tentu ya, ulama banyak yang membahas tentang riwayat ini, tetapi umumnya mereka tidak memungkirinya, ya, tidak memungkirinya. Maka ini penting sekali untuk digarisbawahi dan harus kita berhati-hati dalam menunda-nunda waktu sholat. Selain keutamaan banyak luput dari kita, ya, begitu juga dengan sifatnya, ya, mendapatkan dosa karena pelanggaran. Terlebih lagi, ya, tentunya ibadah ini Bapak Ibu sekalian, dia sifat hitungannya itu akumulatif, ya, akumulasi. Banyak orang selalu dibisikin oleh syaitan dan dibuat dia lalai dari satu perbuatan karena dia anggap cuman waktu itu. Contoh misalnya, saya hari ini tidak sholat duha, ya udahlah, kan duha 2 rakaat. Walaupun teman saya, saudara saya kerjakan sholat duha misalnya, maka dia menganggap 2 rakaat itu ringan. Tapi dia lupa sebenarnya ibadah hitungan nanti di timbangan amal hari kiamat adalah akumulasi, akumulatif, digabung. Kalau hari ini kita ketinggalan 2 rakaat sholat duha, kalau ini terjadi selama 1 bulan, berarti 2 rakaat kali 30 hari. Nah, itu kan berarti banyak sekali. Kalau sampai 5 tahun teman kita mengerjakan duha dan kita tidak mengerjakan, kita kali 365 hari, ya, 1 tahun kali 5. Itu kan sudah ribuan. Bagaimana kalau sudah 10 tahun? Bagaimana kalau 20 tahun? Ada orang memang tidak mau mengerjakan ibadah sunnah ini. Subhanallah. Dan dia lupa kalau ini akumulasi. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Makanya para salaf dulu, seperti Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sendiri ayahnya juga pernah begitu, dan beberapa sahabat Nabi yang lain, kalau luput dari mereka satu ibadah begini, dia ganti dengan ibadah lain segera. Sebagai contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli sebuah kebun kurma, buahnya sudah akan panen dan sangat ranum, dan saking kagumnya dengan kebun tersebut dia keliling-keliling, ya, dia menikmatinya, karena waktu itu belum ada mikrofon, lewat dari beliau sholat asar di awal waktu. Begitu keluar dari kebun baru mau ke masjid sholat, orang sudah bubar dari masjid. Hanya itu saja, ya. Maka Umar bin Khattab menjual kebunnya dan menyedekahkan semua uangnya sebagai tebusannya. Begitu mereka mendidik diri mereka agar selalu menjaga dan peduli terhadap waktu sholat. Abdullah bin Umar mengatakan, saya pernah lewat 1 kali sholat berjamaah, maka saya ganti dengan sholat malam semalam suntuk. Dia tidak tidur 1 malam untuk sholat malam, minta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala karena sempat luput dari dia 1 kali sholat berjamaah. Awal waktu, kita bukan bicara beliau meninggalkan sholat, ya. Artinya orang sudah selesai sholat berjamaah, dia baru datang. Nah, hanya itu saja. Sudah cukup membuat dia menebus itu dengan sholat semalam suntuk. Begitu luar biasa kepedulian mereka terhadap menjaga sholat ini. Satu-satunya ibadah di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan, yang diterima di langit adalah sholat. Semuanya di bumi, ya. Semuanya di bumi, misalnya puasa, zakat, jihad, bakti sama orang tua, zikir, segala macam ini semua di bumi. Kecuali sholat, kita sudah tahu melalui proses Isra dan Mi'raj, menandakan keagungan ibadah ini. Dan kita tahu juga tidak asing hadis Nabi SAW, awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat itu baik, maka beruntunglah dia. Kalau sholat itu buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain, kalau dia baik, maka akan membantu amal lain. Kalau dia buruk, akan mengganggu amal lain.
Dan pentingnya seseorang selalu menjaga sholat-sholat ini karena memang dia paling besar pengaruhnya. Mau memperbaiki urusan dunia kita, mau memperbaiki karakter kita, hubungan kita dengan manusia, hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak, dengan orang tua, relasi kerja, mau meningkatkan rezeki yang kita butuhkan di muka bumi, sampai urusan akhirat, semua dimulai dari sholat. Coba, ya, saya tadi bilang perhatikan 3 hal: tepat waktu yang pertama, kemudian yang kedua, tepat gerakan. Harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW dan sangat tenang, karena ketenangan dalam sholat atau tumaknina kewajiban. Kapan orang buru-buru sholatnya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, itu bisa ditolak sholatnya. Sampai Imam Bukhari mengkhususkan bab namanya bab musi'us sholat, bab tentang orang yang buruk sholatnya, ya. Maka harus tepat gerakannya dengan tenang semua. Nabi SAW ajarkan takbir misalnya sampai sendi kembali dengan tenang, berikan jarak minimal 1 detik baru mulai baca doa iftitah. Berikan jarak lagi 1 detik baru mulai Al-Fatihah. Ayat demi ayat jarakkan 1 detik aja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama Al-Fatihah, kemudian 1 detik dulu Alhamdulillahirabbil alamin, 1 detik saja, diam sebentar baru lanjut lagi ayat 2 dan seterusnya. Begitu juga dengan dari waladhdallin, ucapkan amin itu dengan 1 detik saja, kasih jarak. Setelah amin pun 1 detik dulu atau beberapa detik kalau imam, baru dia masuk ke bacaan surah. Ayat demi ayat diberikan haknya. Setelah selesai pun baca surah misalnya Al-Falaq, Al-Ikhlas, sebelum ruku tenang dulu, baru kemudian ruku, Allahu Akbar. Sebelum baca Subhana Rabbiyal Azim, berikan jeda dulu 1 detik saja, baru baca Subhana Rabbiyal Azim. Antara satu bacaan dengan bacaan yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim yang kedua juga diberikan jeda 1 detik. Begitu juga yang ketiga. Sebelum berdiri dari ruku i'tidal, tenang dulu 1 detik saja atau 2 detik, baru kemudian bangun sami Allahu liman hamidah. Begitu seterusnya. Sampai kita salam. Begitu yang dimaksud dengan tumaknina, ketenangan.